Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Bahasa Indonesia kelas 1A, jurusan Terapi Wicara Prodi D4, akan menampilkan hasil dari kerjasama kami dalam membuat jurnal. Kami beranggotakan saya Huriah Indrani Asyam dan rekan saya Kirana Amanda Putri akan menjelaskan apa aja isi dari jurnal kami yang berjudul Fenomena Gegar Budaya atau Culture Shock dari Siswa Menjadi Mahasiswa di Masa Pandemi yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Pertama, abstrak. Kehidupan perkuliahan baru secara daring selama pandemi COVID-19 ini membuat tak sedikit mahasiswa baru merasa tertekan dan gelisah mengenai apa yang harus dilakukannya di lingkungan baru ini. Keadaan seperti ini yang biasa disebut culture shock, di mana kondisi seseorang merasa takut dan khawatir yang berlebihan ketika berada di lingkungan baru yang tidak terbiasa oleh dirinya. Perkuliahan secara daring membuat mahasiswa baru mengalami kesulitan dalam beradaptasi sehingga memicu stres dari culture shock yang ia alami selama perkuliahan daring. Seseorang yang mengalami cultural shock akan merasa kesulitan dan terkena tekanan mental. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan seberapa besar pengaruh perkuliahan daring selama pandemi COVID-19 sehingga memunculkan gejala culture shock pada mahasiswa baru. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya permasalahan psikologis individu yaitu culture shock sebagai mahasiswa baru dalam menjalani perkuliahan daring. Dan kata kunci, gegar budaya atau culture shock, mahasiswa baru, dan perkuliahan daring. Selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Sudah lebih dari 2 tahun sejak pandemi COVID-19 pertama kali muncul dan tersebar di dunia, tepat pada tahun 2019 lalu di kota Wuhan, China. Pandemi yang datangnya secara tiba-tiba ini menyebabkan lumpuhnya berbagai sektor kehidupan manusia, salah satunya sektor pendidikan. Kegiatan dunia pendidikan yang biasanya bertatap muka harus terhenti karena virus COVID yang merajalela. Kita tidak bisa melakukan berbagai jenis kegiatan secara langsung atau tatap muka, melainkan kita dipaksa untuk melakukannya secara daring atau virtual. Sebagai contohnya adalah bekerja dari rumah atau work from home dan pembelajaran secara daring. Walaupun pembelajaran secara daring merupakan salah satu solusi agar pendidikan tidak terhenti di era pandemi, namun tetap saja hal ini menimbulkan berbagai permasalahan baru. Tidak semua pelajar, mahasiswa, bahkan tenaga pendidik memiliki perangkat yang memadai untuk pembelajaran secara daring. Mulai dari permasalahan sinyal yang tidak stabil, kuota internet yang memakan biaya cukup besar, hingga kita harus belajar menggunakan aplikasi baru untuk kegiatan pembelajaran secara daring. Sehingga pembelajaran daring dianggap sebagai pembatas bagi siswa maupun tenaga pendidik untuk melakukan proses belajar mengajar. Selain itu, masalah yang tak kalah penting sebagai imbas dari adanya pandemi COVID-19 adalah terjadinya fenomena gegar budaya atau culture shock, terutama di kalangan anak muda. Gegar budaya atau culture shock merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi pada orang ketika mereka menghadapi lingkungan dan kondisi yang tidak biasa, baik itu pindah rumah, sekolah, kampus, atau bahkan negara baru. Gegar budaya atau culture shock mengacu pada dampak perpindahan dari budaya yang akrab ke budaya yang tidak dikenal. Dampak ini meliputi kecemasan dan perasaan seperti terkejut, disorientasi, ketidakpastian, dan kebingungan yang dirasakan ketika seseorang harus beradaptasi dengan lingkungan budaya atau sosial yang berbeda dan tidak dikenal. Ini mungkin termasuk kejutan lingkungan baru, bertemu orang baru, makan makanan baru, atau beradaptasi dengan bahasa asing, serta kejutan dipisahkan dari orang-orang penting dalam hidup seseorang seperti keluarga, teman, dan guru. Perubahan lingkungan dan keadaan dari yang awalnya normal kemudian semuanya serba dibatasi karena adanya pandemi COVID-19 juga dapat menjadi penyebab terjadinya gegar budaya. Apalagi jika hal ini dialami oleh remaja yang sedang berada di penghujung masa sekolah menengah atas, di mana mereka harusnya sedang sibuk-sibuknya belajar untuk mempersiapkan diri karena akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, mereka harus beradaptasi dengan sangat cepat dengan keadaan agar tidak ketinggalan dan tetap dapat belajar agar bisa melaksanakan ujian masuk perguruan tinggi dengan baik. Tak hanya harus mempersiapkan diri untuk masuk perguruan tinggi, siswa kelas 12 yang terkena dampak pandemi COVID-19 harus mengubur dalam-dalam impian mereka untuk dapat melaksanakan pesta perpisahan atau farewell party
karena tidak boleh ada kerumunan. Hal yang diimpikan dan dibayangkan sebagai salah satu saat paling indah di masa SMA harus dilaksanakan secara online atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali demi mematuhi protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Kegiatan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi yang biasanya dilaksanakan dengan meriah juga terkena dampaknya, sehingga harus dilaksanakan secara daring. Kegiatan perkuliahan pun dilaksanakan secara daring. Peralihan dari masa SMA ke masa perkuliahan secara daring ini menyebabkan terjadinya gegar budaya atau culture shock di kalangan para mahasiswa baru. Selanjutnya, metode. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian yang digunakan adalah desain deskriptif. Penelitian ini dilakukan secara daring menggunakan Google Formulir dengan mempertimbangkan keefektifan melakukan penelitian di kondisi pandemi saat ini yang membatasi pertemuan tatap muka. Sehingga dengan menggunakan Google Formulir, peneliti tidak perlu bertemu secara langsung dengan informan. Peneliti cukup membagikan tautan Google Formulir saja, maka ketika pengisi kuesioner mengisi jawaban, peneliti dapat langsung mendapatkan jawaban tersebut. Selain itu, dengan menggunakan Google Formulir, pengisi kuesioner yang ditargetkan adalah mahasiswa yang terkena dampak pandemi dapat mengisi kuesioner dimanapun dia berada, sehingga dapat dikatakan cakupannya lebih luas dan lebih efektif dari penelitian secara langsung atau tatap muka. Pemilihan informan penelitian secara purposive, yaitu pemilihan berdasarkan tujuan dengan subjek tersebut sebagai unit analisis yang dianggap sesuai dengan kebutuhan. Informan inti dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat 1 dan 2 yang ketika masih di bangku sekolah menengah atas hingga saat ini menjadi mahasiswa terkena dampak dari pandemi. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan tautan Google Formulir yang berisikan total 28 pertanyaan kepada pengisi kuesioner. Dengan rincian, 4 pertanyaan terkait data diri, 15 pertanyaan dengan pilihan ya atau tidak, dan 9 pertanyaan dengan isian sebagai jawaban. Observasi dilakukan untuk mengetahui apakah mahasiswa pengisi kuesioner mengalami gegar budaya atau culture shock dari siswa menjadi mahasiswa di masa pandemi ini. Baiklah, selanjutnya hasil dan pembahasan akan dibacakan oleh rekan saya, Kirana. Kepada Kirana, dipersilakan. Baiklah, sekarang kita menuju ke hasil dan pembahasan. Persamaan karakteristik pada informan dapat menunjukkan bahwa gegar budaya atau culture shock benar adanya terjadi pada mahasiswa tingkat 1 yang pada saat SMA hingga memasuki dunia perkuliahan saat ini mengalami akibat dari adanya pandemi. Adanya kesamaan pada masalah yang dialami membuat informan memiliki jawaban yang hampir mirip antara satu informan dengan informan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang diuraikan dengan rinci sebagai berikut. Yang pertama, kota tempat berkuliah. Dari gambar pertama merupakan presentasi mahasiswa tinggal di kota yang sama dengan tempat mereka berkuliah. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar informan tidak berada di kota yang sama dengan tempat mereka berkuliah. Perbedaan lingkungan sangat berpengaruh dengan terjadinya gegar budaya. Perbedaan lingkungan akan menyebabkan terjadinya perbedaan budaya sehingga bagi orang yang tidak dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungan baru akan merasa tidak nyaman sehingga terjadilah gegar budaya. Yang kedua, tempat tinggal. Gambar kedua merupakan presentasi tempat tinggal bagi mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar informan saat ini masih tinggal dengan orang tua dan sebagian kecil tidak tinggal dengan orang tua atau tinggal di kos. Gegar budaya atau culture shock tidak hanya masalah lingkungan saja. Berpisahnya seseorang dengan seseorang yang disayangi dapat juga menyebabkan gegar budaya atau culture shock karena mereka tidak terbiasa sendirian dalam artian berpisah dengan orang tua dan orang rumah karena merantau untuk berkuliah. Informan yang tidak tinggal bersama orang tua sebagian besar mengaku jarang merasakan homesick atau kerinduan untuk pulang ke rumah. Hal ini dikarenakan mereka harus kuat dan harus hidup mandiri di negeri orang serta karena sibuknya jadwal mereka sehingga tidak memiliki waktu untuk merasakan homesick.
Yang ketiga, perbedaan dari siswa menjadi mahasiswa. Pada gambar ketiga, persentase siswa yang merasakan perubahan signifikan dari siswa menjadi mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian informan menjawab bahwa mereka merasakan perubahan yang signifikan pada masih di bangku SMA dibanding dengan di bangku perkuliahan. Perubahan itu contohnya semakin sering di depan laptop, banyaknya tugas makalah, kegiatan yang lebih padat, dan harus mandiri mengelola keuangan dan pola hidup sendiri. Yang keempat, munculnya kebiasaan baru. Pada gambar keempat, merupakan persentase mahasiswa yang memiliki kebiasaan baru setelah menjadi mahasiswa. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa sebagian besar informan memiliki kebiasaan baru yang berbeda di saat mereka masih menjadi seorang siswa di masa pandemi ini. Kebiasaan baru itu antara lain kerja kelompok setiap hari, membuat presentasi bernarasi, membuat proyek yang harus turun ke jalan, jarang tidur siang, dan lebih jarang buat nongkrong. Yang kelima, kesulitan menjalani kuliah dibanding menjalani sekolah di masa pandemi. Pada gambar kelima, persentase kesulitan menjalani kuliah dibanding sekolah. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar informan merasa bahwa mereka lebih kesulitan menjalani dunia perkuliahan dibanding sekolah di masa pandemi. Yang keenam, penggunaan aplikasi dalam proses belajar mengajar pada masa daring. Pada gambar keenam, persentase penggunaan aplikasi ketika pembelajaran di masa pandemi. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar informan menggunakan aplikasi sebagai prasarana agar terlaksananya proses belajar mengajar di masa pandemi. Yang ketujuh, penggunaan aplikasi. Pada gambar ketujuh, persentase kesulitan dalam penggunaan aplikasi. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar informan mendapati kesulitan dalam penggunaan aplikasi, terutama bagi seseorang yang memiliki kekurangan dalam daya tangkap. Daya tangkap ketika mencoba hal baru. Di sisi lain, penggunaan aplikasi dalam proses belajar mengajar sangat menguntungkan guna mempercepat akses pembelajaran. Dan di balik itu semua, kembali kepada sinyal yang baik guna memperlancar sistem kerja aplikasi tersebut. Yang kedelapan, pertemanan. Jadi gambar 8 merupakan persentase kesulitan saat berteman dari ketika daring. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar informan mengalami kesulitan dalam pertemanan ketika daring, karena kita hanya dapat mengenal dia secara online. Dan kita tidak tahu bagaimana karakteristik dia, tingkah laku dia, serta sifat dia. Karena banyak orang di luar sana yang menjadi korban penipuan dari pertemanan online. Yang kesembilan, kenyamanan saat kuliah. Jadi pada gambar 9 ini merupakan persentase kenyamanan dalam kuliah daring. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian informan tidak nyaman akan kuliah daring karena mendapati berbagai kendala seperti sinyal, kurangnya dalam memahami materi, kesulitan dalam mencari teman, dan lain-lain. Pembelajaran secara daring juga bisa membuat kita jenuh karena yang dihadapi hanya tatap maya yang bisa membuat kita lama-kelamaan menjadi ngantuk dan tidak konsen saat belajar mengajar. Yang terakhir, perkuliahan setelah pandemi. Jadi pada gambar 10 merupakan persentase pembelajaran setelah pandemi. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh informan berpendapat perkuliahan setelah pandemi ialah tatap muka, dikarenakan kuliah tatap muka memiliki banyak keuntungan dibanding kuliah daring. Salah satunya mempermudah bagi mahasiswa dalam memahami materi, aktif dalam berdiskusi, mudah dalam bergaul, belajar berorganisasi, serta secara langsung belajar berorganisasi secara langsung, serta keuntungan lainnya yang tidak dapat didapati ketika pembelajaran daring. Baiklah, saya kembalikan ke partner saya, Huri.
Oke, terima kasih Kirana atas paparannya. Baiklah teman-teman, kita masuk ke bagian daftar pustaka. Disinilah kami mendapatkan informasi mengenai isi jurnal kami. Selain kami juga melakukan penelitian, kami juga research atau mencari penambahan materi dari Google. Baiklah teman-teman, sepertinya sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.